Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sabili Akbar, NPM 183111289 dari jurusan Sistem Informasi S1, mata kuliah Customer Relationship Management SI 19D. Baik, di sini saya akan membahas langkah-langkah dalam tahapan awal pada CRM Implementation, Develop CRM Strategi. Sebelum itu saya akan membahas dasar CRM Implementation yang sudah saya rangkum sesingkat-singkatnya yang saya ambil dari buku CRM Concept and Technologies yang ditulis oleh Francis Butler pada tahun 2009. Apa itu CRM Implementation? Customer Relationship Management, yang berarti manajemen hubungan pelanggan. Subjek utama dalam CRM tentu saja adalah pelanggan. Tujuan utamanya adalah bagaimana mendapatkan pelanggan, menjadikannya pelanggan yang setia dan partner perusahaan. Implementasi manajemen hubungan pelanggan adalah proses menginstal perangkat lunak CRM sehingga organisasi dapat mengolah hubungan pelanggan saat ini dan potensial. Implementasi CRM yang sukses dapat membantu bisnis menganalisis interaksi pelanggan, melacak prospek secara efisien dan merampingkan proses. Pada slide selanjutnya yaitu development CRM strategi. Situation analysis, common CRM education, develop the CRM vision, set priorities, establish goals and objectives, identify people and process and technology requirements, develop the business case, build CRM project foundation, need specification and partner selection, project implementation. Beberapa antara lain pada buku Francis Butler saya tidak membahasnya banyak karena kita berpusat pada langkah-langkah tahapan awal CRM implementasi. Langkah-langkah dalam tahapan awal pada CRM implementation, develop CRM strategi. Pertama, identifikasi pelanggan dalam CRM. Tahap paling awal ini disebut dengan identifikasi pelanggan. Dalam tahap ini, perusahaan perlu merumuskan dengan detail dan spesifik persona dari calon pelanggan mereka. Merumuskan persona pelanggan dalam spesifik akan membantu perusahaan untuk melakukan promosi dengan mudah, cepat, dan hemat. Promosi dapat dilakukan secara masif dengan tetap tertarget. Hal demikian akan menghemat anggaran perusahaan daripada melakukan promosi secara brutal. Misalnya, perusahaan penyedia layanan kartu kredit daripada berusaha mempromosikan produk mereka ke setiap orang, lebih baik menawarkan langsung ke pelanggan tertarget. Pelanggan tertarget tersebut mungkin memiliki kriteria tertentu seperti usia, jenis kelamin, hobi, penghasilan, dan lain-lain. Kedua, akuisisi pelanggan. Akuisisi pelanggan merupakan proses implementasi CRM untuk mengubah calon pelanggan menjadi pelanggan. Untuk ini dibutuhkan strategi dan teknik penjualan yang tepat. Perusahaan juga perlu melatih tenaga penjualannya agar dapat membujuk calon pelanggan melakukan pembelian pertamanya. Cara paling mudah yang sering digunakan oleh banyak perusahaan dengan memberikan appetizer, makanan atau makanan pembuka. Appetizer ini sering berupa kesempatan untuk menggunakan layanan atau produk secara gratis dan terbatas. Dengan demikian, pelanggan itu akan memiliki pengalaman interaksi dengan perusahaan yang nantinya dapat dieksplor lebih jauh. Cara lain yang sering digunakan adalah dengan memberikan bonus atau diskon untuk transaksi pertama. Pengalaman interaksi pertama ini biasanya dianggap sangat penting karena memberikan kesan yang akan bertahan lama di benak pelanggan. Ketiga, retensi pelanggan. Pelanggan yang telah beberapa kali transaksi dengan perusahaan harus dijaga agar tetap setia. Proses ini disebut retensi pelanggan. Retensi pelanggan merupakan upaya untuk mempertahankan pelanggan tersebut agar tetap bertransaksi dengan perusahaan. Upaya ini juga ditujukan agar pelanggan menambah volume dan atau frekuensi transaksinya dengan perusahaan. Cara paling lazim dan penting untuk menjaga retensi pelanggan adalah dengan memberikan layanan purna jual yang memuaskan. Banyak perusahaan juga sering menggunakan strategi loyalty program untuk menjaga pelanggan. Loyalty program ini dapat berupa pemberian bonus tambahan, update gratis, dan semacamnya.
tergantung bidang perusahaan tersebut. Loyalty program terbukti mampu menjaga loyalitas pelanggan kepada perusahaan. Keempat, pengembangan pelanggan. Pelanggan yang telah berulang kali melakukan transaksi dengan perusahaan menandakan pelanggan yang puas. Pelanggan yang puas ini dapat masuk ke dalam program pengembangan pelanggan. Ini merupakan tahap keempat dalam evaluasi CRM. Sering terdengar adagium, pelanggan adalah raja. Nyatanya tidak. Semua pelanggan memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan. Pelanggan-pelanggan yang memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan dapat menjadi mitra bagi perusahaan. Pelanggan ini nantinya dapat diajak untuk bekerja sama memasarkan produk atau layanan perusahaan, tentu dengan pemberian intensif dan penghargaan yang layak. Dengan demikian, perusahaan juga dapat melakukan pengembangan secara masif dan optimal karena memiliki tenaga pemasaran yang loyal. Dan beberapa langkah proses CRM implementasi pada bisnis, yaitu dengan menjangkau prospek, akuisisi pelanggan, konversi, retensi pelanggan, loyalitas pelanggan. Sama seperti slide sebelumnya. Baik, demikian dengan video yang saya buat ini dapat berguna untuk orang lain. Saya harap dapat membantu pada materi Customer Relationship Management implementasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.